Halo semuanya, kembali lagi di video untuk kelas 9, di mana di sini saya akan jelasin dan bikin beberapa soal untuk ujian nasional. Karena mengingat masih ada beberapa sekolah yang masih ingin menjalankan ujian sekolah, dan ujian sekolah biasanya materinya nggak terlalu jauh beda sama ujian nasional. Jadi di video ini saya akan bahas, kalau kemarin ada 10, di video ini saya akan bahas 15, 14 sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita klik stopwatch-nya dan kita mulai bikin soalnya dan sambil dibahas. Oke? 1, 2, 3. Oke. Pertama ya, soal nomor 14. Sebanyak 60 orang diwawancarai mengenai tempat wisata yang pernah dikunjungi. Orang yang pernah berkunjung ke pantai ada 36, sementara ada 29 orang berkunjung ke kebun teh. Orang yang belum pernah ke pantai maupun ke kebun teh sebanyak 8 orang. Oke. Nah, ini ketika baca soal, ini perlu mengerti dulu. Jadi 36 orang itu adalah yang pernah ke pantai, tapi dia di antara 36 tersebut ada orang-orang juga yang pernah ke kebun teh. Jadi 36 itu termasuk orang yang pernah ke pantai dan ada orang yang pernah ke kebun teh di 36 itu. Sementara yang 29 pun juga sama. Jadi 29 itu bukan hanya orang yang cuma pernah pergi ke kebun teh, tapi dia pernah pergi ke kebun teh dan kemungkinan ada beberapa dari 29 tersebut yang pernah pergi ke pantai. Sementara 8 orang yang tidak pernah pergi. Jadi ketika semua ditotal itu jumlahnya nggak 60. Kenapa? Karena yang di tengah orang yang pernah pergi ke pantai dan pernah pergi ke kebun teh itu terhitung 2 kali. Jadi harusnya caranya adalah 60 sama dengan 36 ditambah 29 ditambah 8. Ingat yang di tengah itu kehitung 2 kali, jadi kita harus kurangin. Nah, biasanya di sini sebutannya C. Kita simbolkan dengan huruf aljabar C. Jadi 60 sama dengan 36 tambah 29. Lihat ya, 36 tambah 29 itu aja udah lebih dari 60. Jadi itu adalah membuktikan karena C-nya kehitung 2 kali. Jadi 36 tambah 29, 65 tambah 8 jadi 73 minus C. Jadi C sama dengan 73 dikurang 60. Hasilnya sama dengan 13 orang. Jadi 13 orang ini adalah orang-orang yang pernah ke pantai dan pernah pergi ke kebun teh. Nah, yang ditanya adalah yang pernah ke pantai. Nah, ingat pantai itu tadi yang pernah ke pantai itu adalah 36 orang. Nah, yang ditanya di sini adalah yang pernah ke pantai saja, yang hanya pernah ke pantai. Jadi, yang pernah ke pantai dan kebun teh itu nggak termasuk. Berarti harusnya caranya 36 orang dikurang 13 orang. Hasilnya adalah 23 orang. Jadi, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13 ini soal himpunan ya. Jadi di sini ada tiga himpunan bilangan. Jadi yang pertama S itu bilangan asli kurang dari 16. Lalu berarti itu dari 1 sampai 16. Dari 1 sampai 15, sorry. Yang P itu bilangan prima kurang dari 15. Berarti bilangan prima kurang dari 15 itu kita tinggal bisa tulis ya. Mulainya dari 2, 3, 5, 6 enggak, 7, 8, 9, 10, 11, kurang dari 15, berarti 11, 13. Oke. Lalu yang Q itu adalah bilangan ganjil kurang dari 11, berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, stop ya. Jadi stop sampai 9 karena bilangan ganjil kurang dari 11, jadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita tinggal lihat yang ada di P sama Q yang mana. Yang ada di P dan Q adalah 3, 5, 7. 3, 5, 7. Berarti di Q itu harusnya sisanya adalah 1 sama 9. Sementara di P itu sisanya 2, 11, sama 13. Lalu 3, 5, 7. Nah, sisanya yang di luar itu yang tidak termasuk bilangan prima dan tidak termasuk bilangan ganjil gitu ya. Memang kebanyakan di sini bilangan genap. Jadi
Yang kalau kita lihat dari pilihannya, yang A, B, C, sama D itu udah terlihat jelas dari apa yang kita udah bikin. 2, 11, 13, 3, 5, 7, 1, sama 9. Jadi yang benar jawabannya adalah D. Oke. Gitu. Ya. Kita lanjut ke nomor 12. Penyelesaian pertidaksamaan minus 3 dikali 2x plus 3 ditambah 2 lebih besar sama dengan 4/3 dikali 3x plus 1. Jadi ini soal aljabar pertidaksamaan. Jadi sekarang tinggal dikali aja, min 3 dikali ke dalam, jadi min 3 kali 2x jadi min 6x, lalu min 3 dikali min 3 dikali plus 3 jadinya min 9, ditambah 2 lebih besar sama dengan 4/3 dikali 3x jadinya 4x, 4/3 dikali 1 jadinya 4/3. Oke, sekarang tinggal dipindahin aja. Supaya gampang langsung positif, 6x-nya yang pindah ke kanan. Jadi min 9 tambah 2, min 7, 4/3 pindah ke kiri jadinya min 4/3. Lebih besar sama dengan 4x, 6x pindah ke kanan jadinya 4x tambah 6x. Oke, kita tukar posisi. Jadinya sekarang 10x lebih besar sama dengan min 7 min 4/3. Berarti min 21/3 min 4/3. Hasilnya x, 10x lebih besar sama dengan min 25/3. X lebih besar sama dengan min 25, 10 karena dikali pindah ke kanan jadinya dibagi, jadi min 25/30. Min 25/30 berarti X lebih besar sama dengan min 5/6. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Bentuk sederhana dari 3a kuadrat plus 2ab min 2b kuadrat kurang 5b kuadrat min 2a kuadrat min ab. Ini soal aljabar juga. Jadi pertama kita mesti kali ke dalam semuanya dulu. Habis itu nanti tinggal alfabet yang sama, angkanya itu ditambah atau dikurang. Gitu ya. Jadi 3 kali a kuadrat, 3a kuadrat. 3 kali 2ab plus 6ab. 3 kali min 2b kuadrat jadi min 6b kuadrat dikurang min 5 dikali b kuadrat jadi min 5b kuadrat, min 5 dikali min 2a kuadrat jadi plus 10a kuadrat, min 5 dikali min ab jadinya plus min kali min plus 5ab. Oke, yang b kuadrat sama b kuadrat, yang ab sama ab, yang a kuadrat sama a kuadrat. Mulai dulu yang dari a kuadrat. 3a kuadrat tambah 10a kuadrat jadinya 13a kuadrat. ab 6 plus 6ab tambah 5ab jadinya plus 11ab. Lalu min 6b kuadrat min 5b kuadrat jadinya min 11b kuadrat. Jadi 13a kuadrat plus 11ab min 11b kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 10. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 486 cm. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tinggi bola pada pantulan ke-10 adalah... Oke, ini adalah soal geometri. Barisan geometri. Jadi, setiap pantulan dia 2/3. Jadi, artinya ketinggian sebelumnya misalnya 1 meter. Ketinggian berikutnya adalah 1 dikali 2/3. Lalu ketinggian berikutnya adalah 2/3 dikali 2/3. Jadi 4/9 dan seterusnya. Sampai dia nggak memantul lagi. Jadi baris geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Oke. Sekarang kita tahu di sini A-nya itu 486 cm, R-nya itu adalah 2/3. Tinggi bola pada pantulan ke-10, berarti 10 dikurang 1. Ini geometri, baris geometri. Oke, 486 dulu kita pecah. Itu kalau dipecah jadinya 2, 4, 3, 381,
81 itu 3, 27, 3 pangkat 3, 3 pangkat 9, 3 sama 9, 9, 3 sama 3. Oke, jadi di sini kita bisa lihat 486 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 5, karena 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 5. Dikali 2 per 3 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 9 per 3 pangkat 9. Nah, ini kita bisa lihat ada yang bisa kita coret karena ada yang dibagi. Jadi 2 dikali 2 pangkat 9, karena 2 sama 2 pangkat 9 sama-sama di atas, jadinya 2 pangkat 10 per 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 9, karena posisinya 1 di atas 1 di bawah, jadi harus dicoret. Jadi 3 pangkat 4 ya. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Yang dicari adalah U11. Jadi pantulan pertama itu dari bola yang 486, pantulan pertama terus U2 gitu ya. Jadi kalau pantulan pertama berarti yang dicari U2. Pantulan kedua yang dicari U3. Jadi pantulan ke-10 yang dicari adalah U11. Berarti harusnya pangkatnya itu dirubah jadinya 11 dikurang 1. 11 dikurang 1 itu jadi semua pangkat 10. 2 pangkat 10 sama 3 pangkat 10. Artinya 2-nya itu pangkat Artinya 2-nya itu pangkat 11, 3-nya itu pangkat 5. Berarti jawabannya adalah B. Oke, next kita lanjut. Oke, ini adalah baris aritmatika ya, tapi di sini dibilang jumlah seluruh tabungan Nia dalam 10 minggu pertama. Jumlah berarti itu artinya dia ngomongin soal deret aritmatika. Jadi setiap minggu dia nambahnya konsisten gitu ya. Jadi misalnya nambah 5.000 minggu pertama, misalnya dia nabung 10.000, berarti minggu kedua dia nabung 15.000 contohnya. Nah, itu di total 10 minggu pertama itu 335.000. 15 minggu pertama itu totalnya 615.000. Jadi di sini ada 2 skenario. Jadi selama 10 minggu pertama berarti N-nya itu 10, berarti 335.000 sama dengan 10 per 2 dikali 2A ditambah 10 dikurang 1 dikali B. Jadi 335.000 sama dengan 5 dikali 2A plus 9B. 5-nya pindah ke kiri jadinya dibagi, hasilnya adalah 67.000 sama dengan 2A plus 9B. Lalu yang berikutnya adalah skenario berikutnya adalah yang 615.000 sama dengan 15 per 2 dikali 2A ditambah 15 kurang 1 dikali B. Oke, 15 per 2 dipindahin ke kiri jadinya dikali 2 per 15. 615.000 dibagi 15 itu jadinya 41.000 dikali 2 jadinya 82.000. Ya, 15 per 2-nya pindah ke kiri. Jadi dibagi. Hasilnya sama dengan 2A plus 14B. Oke, setelah udah dapat ini, caranya adalah eliminasi sama substitusi. Jadi 67.000 sama dengan 2A plus 9B. 82.000 sama dengan 2A plus 14B. Eliminasi A-nya jadi dikurang. Hasilnya jadi min 5B. 9 dikurang 14B jadinya min 5B. 67.000 dikurang 82.000 hasilnya 15.000. Oke. B sama dengan min 15.000. B sama dengan artinya 3.000 rupiah. Nah, sekarang kalau udah tahu ini, kita bisa cari tahu A-nya. A-nya itu adalah 60, kita pakai yang 67.000 sama dengan 2A ditambah 9 dikali B, 27.000. Berarti A-nya itu adalah 2A itu adalah 40.000 sama dengan 2A.
Jadi A sama dengan 20.000. Ini substitusi dan eliminasi. Hasilnya A-nya 20.000, B-nya 3.000. Maka besar uang yang ditabung Nia pada minggu ke-20 berarti yang di sini dicari adalah U20. U20 itu A ditambah N-1 dikali B. A-nya 20.000 ditambah N-nya 20 dikurang 1, B-nya tadi 3.000. Hasilnya adalah 20.000 ditambah 19 dikali 3.000. 19 dikali 3.000 hasilnya adalah 57.000 ditambah 20.000 hasilnya 77.000. Ya, jadi dia nabung di minggu pertama 20.000, setiap minggu nambah konsisten 3.000, 3.000, 3.000. Jadi minggu pertama 20, minggu kedua 23 gitu. Setelah 10 minggu jadi 335, setelah 15 minggu jadi 615. Nah, ini kita harus kerja mundur supaya bisa cari tahu di awal dia nabung berapa banyak. Oke, so hasilnya adalah B, 77.000. Lanjut nomor 8. Diketahui barisan bilangan 1, 1/4, 1/9, 1/25. Kalau lihat polanya kita udah bisa langsung lihat bahwa ini adalah bilangan pangkat 2. Jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2. Ini jawaban yang paling masuk akal adalah yang B harusnya. Tapi ini di sini ada yang aneh karena harusnya setelah 1/9 dia harusnya 1/16 dulu kalau jawabannya B. Ya. Jadi 1/1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat, 1/4 kuadrat, 1/5 kuadrat. Nah, ini oke, ini angka-angkanya 1/1 kuadrat, 1/1 jadi 1, 1/2 kuadrat jadi 1/4, 1/3 kuadrat jadi 1/9, 1/16, lalu 1/25. Harusnya seperti ini, tapi 1/16-nya hilang, jadinya di sini kayaknya ada kesalahan soal. Tapi yang paling mendekati adalah yang B. Karena kalau misalnya yang C jawabannya misalnya ya, jadi 1/2 dikali 1 itu kan langsung 1/2. Sementara 1/2 di sini tuh sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi ini memang nggak sepenuhnya betul, tapi yang paling masuk akal itu adalah jawaban yang B gitu. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini ketika USBN atau misalnya kemarin harusnya ada ujian nasional, itu coba dipilih sesuai dengan jawaban yang paling mendekati gitu. Oke, kita lanjut nomor 7. Pertama untuk nomor 7 kita mesti hitung dulu bunga. Tapi bunganya bukan dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk rupiah. Jadi 2 tahun dikali 3/100 dikali 24 juta. Oke, nah 24 juta jadinya 240.000 dikali 6 jadinya 6 dikali 2 1.200.000 6 dikali 4 jadi 1.440.000 rupiah. Jadi ini bunganya. Nah, bunganya itu karena ini dipinjam, berarti Pak Dedi ini harus mengembalikan uang sebesar modal ditambah bunganya. Jadi ketika minjam harus balikin modal plus bunganya. Jadi total modal dan bunganya itu adalah 24 juta tambah 1.440.000, hasilnya adalah 2.540.000. Sorry, 25 juta. Oke. Harusnya 25 juta ditambah 440.000 rupiah. Ini yang harus dikembalikan selama 2 tahun. Jadi selama 12 dikali 2 jadi 24 bulan. Oke. Jadi kita hitung 25 440 bagi 24 hasilnya 144 itu 0,660. Jadi hasilnya adalah setiap bulan dia harus kembalikan sebanyak 1.060.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jihan ingin membeli sepatu dan kaos olahraga. Kebetulan beberapa toko menyediakan potongan harga untuk produk-produk yang akan dibeli. Perhatikan potongan harga berikut. Jadi di sini supaya cepat, kita langsung aja langsung ya, ada toko Bugar, toko Belia, toko Varia, toko remaja. Jadi kita langsung aja hitung, bukan diskonnya, tapi berapa uang yang harus dibayarkan. Jadi untuk yang di toko Bugar,
itu diskon 20% dari 350.000. Berarti dia harus bayar untuk sepatu itu 80%. 80 per 100 dikali 350.000. Ditambah diskon 10% untuk kaos olahraga. Berarti dia harus bayar 90%. 90 per 100 dikali 150.000. Jadi 3.500, 35.000, 35.000 dikali 8. 35.000 dikali 8, 24. Jadi 280.000 ditambah 135.000. Oke, kalau misalnya kita langsung total 280 tambah 135 artinya 415.000. Itu di toko Bugar. Di toko Belia itu dia diskon 25%, jadi 75 per 100 dikali 360.000 ditambah 160.000 diskonnya 15%, berarti 85 per 100 dikali 160.000. Oke, coret. Jadi 1.600 ditambah dikali 85. Oke, 270.000 ditambah 85 dikali 16. 8 kali 1, 8 kali 6, 128. 5 kali 16 berarti 136.000 rupiah. Oke, udah diketahui totalnya 270.000 dan 136.000, hasilnya itu berarti 406.000. Oke, ini toko Bugar sama toko Belia udah lebih murah toko Belia, berarti toko Bugar kita hapus aja untuk kita bandingin toko Belia sama toko-toko yang lain. Oke, lanjut ke toko Varia. Oke, ini harganya lebih tinggi tapi diskonnya lebih tinggi. Di toko Varia itu diskon 30%, berarti 70 per 100 dikali 375.000 ditambah 80 per 100 dikali 17 170.000. Oke, hasilnya jadinya 37.500 dikali 7 jadi 262.500 ditambah 8 dikali 17.000. 8 dikali 17.000 136.000. Oke, hasilnya jadinya 398.500. Oke, jadi sementara toko Varia lebih murah daripada toko Belia. Berarti sekarang tinggal terakhir hitung di toko remaja, dia ada cashback gitu ya. Jadi langsung cara ngitungnya adalah 340.000 dikurang 72.000 ditambah 140.000 dikurang 9.000.
Jadi total pengurangannya 340.000 tambah 140.000 jadinya 480.000 dikurang 81.000. 72 min 72 min 9 jadi 81. Jadi hasilnya adalah 399.000. Jadi dari hasil itu perhitungan ini yang paling murah adalah di Tokopedia. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 5. Ibu Resti, ini soal tentang skala dalam peta. Jadi dia mau dari kota A ke kota C, tapi harus lewatin kota B dulu. Dan kalau di peta dari A ke B 15, dari B ke C itu 8. Jadi denahnya punya skala 1:75.000 jarak yang harus ditempuh. Jadi kalau di peta jarak yang harus ditempuh adalah 15 ditambah 8. Jadi totalnya adalah 23 cm. Skala itu adalah jarak asli. Jadi 1:75.000. Itu adalah jarak di peta per jarak asli. Jarak peta kita udah tahu di sini 23 cm. Jarak aslinya itu adalah yang kita mau cari tahu. Jadi jarak aslinya pindah ke kiri karena tadinya di bawah dibagi, pindah ke kiri jadinya dikali. Jadi jarak asli sama dengan 23 cm dikali 75.000. 23 dikali 75 jadi 75, 23. 3 kali 75, 225, 150. Jadi ditambah 5, 2, 7, 1. Jadi 1725.000. Ini jarak asli. Karena ini dalam sentimeter, kalau mau dipindahin jadi kilometer itu harus naik 5 kali koma. Jadi hasilnya adalah 17,25 kilometer. Oke, untuk nomor 4 kita sederhanakan dulu angka-angka yang ada di dalam akar. Jadi 2 akar 60, 60 itu adalah 4 dikali 15. Nah, 4 itu bisa keluar dari akar, tapi ketika dia keluar jadinya 2. Jadi 2 akar 60 sederhananya jadi 4 akar 15. Ditambah 4 akar 135. 135 itu 135 itu adalah 3, 4, 5, 3, 15, 3 sama 5. Jadi yang masih bisa keluar adalah 3. Karena 3-nya ada 3, tapi yang cuma bisa keluar ada 2. Jadinya dikeluarin 2, jadi sisanya 1. Jadi 12 akar 15. Per 2 akar 12 ditambah akar 48 itu juga adalah 2 akar 12. Jadi jawabannya adalah 16 akar 15 bagi 2 tambah 2 jadi 4 akar 12. Nah, 16 sama 4 bisa coret jadi 4. Jadi 4 akar 15 per akar 12. Nah, ini 4 akar 15 sama bagi akar 12 itu harus dipecah dulu. Jadi 4 akar 15 itu adalah akar 3 dikali akar 5. Akar 12 itu adalah akar 3 dikali akar 4. Akar 3 ya bisa dicoret. 4 akar 4. Jadinya akar 4 itu adalah 2. Jadi 4 akar 5 bagi 2. Hasilnya adalah 2 akar 5. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 3. 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2 itu artinya, jadi gini, 5 pangkat min 2 artinya adalah 1/5 pangkat 2. Jadi kalau ada pangkat min, dipindahin ke bawah, pangkatnya jadi positif, gitu ya. Jadi di sini kita bisa bilang soalnya adalah 1/25 dikurang 1/4. Itu adalah nilai N. Kita jadikan 100, jadinya 4/100 dikurang 25/100. Hasilnya adalah 4 dikurang 25. Ingat kalau pecahan berarti penyebut harus sama, yang dikurang atau ditambah hanya pembilang aja. Jadi min 21/100. Oke, jadi ini jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 2. Ini walaupun nggak gitu jelas ya, tapi tadi udah coba saya lihat. Jadi ini adalah 7 bagi 1/3 per 3/5. Jadi itu dulu yang harus dikerjain. Jadi ini soal pecahan. 1/2 dikurang 7. 1/3 itu adalah 3 per, supaya
1/3 itu adalah bawahnya harus jadi 15, jadi 5/15 ditambah 9/15. Hasilnya adalah 1/2 dikurang 7/14/15. Jadi 1/2 dikurang 7/14 dikali 15. Hasilnya adalah 1/2 dikurang 7,5. Jadi 0,5 dikurang 7,5 hasilnya min 7. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 1. Jadi nomor 1, pada pukul 6 suhu udara sebuah kota adalah 14 derajat. Setiap 20 menit suhu udara naik sebesar 3 derajat. Jadi kalau mau pakai cara yang agak ribet, bisa pakai cara baris aritmatika gitu ya. Tapi karena ini nggak terlalu banyak, jadi kita bisa juga pakai manual gitu ya. Jadi kalau di setiap 20 menit berarti di jam 6 kan 14 derajat Celcius. Di jam 6.20 berarti nambah 3, berarti 17 derajat Celcius. Ini 6.20. Tambah 3 lagi 20 derajat Celcius jadi 6.40. Lalu 23 derajat Celcius itu di jam 7. Oke. Lalu di berikutnya jam 7.20 itu dia 26 derajat Celcius. 7.40 sama jam 8. 7.40 itu 29 derajat Celcius. Jam 8 itu 32 derajat Celcius. Nah, setelah jam 8 dia nggak naik lagi suhunya. Jadi kita bisa bilang di jam 8.20 itu suhunya sama-sama di jam 8. Yaitu jawabannya adalah C. Jadi 32 derajat Celcius. Oke. Ini setelah dikerjakan dan dibahas waktu akhirnya adalah 42 menit gitu ya. Tapi saya yakin kalau cuma mengerjakan aja pasti ini bisa dengan lebih cepat selesainya. Nah, ini pembahasan. Jadi dengan ini saya udah memberikan paling tidak ke murid-murid saya pembahasan dari nomor 40 sampai nomor 1. Jadi udah ngebahas satu set soal ujian nasional. Nah, semoga dari pembahasan ini membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi untuk mempersiapkan lebih baik lagi untuk menghadapi ujian sekolah. Dan sekali lagi kenapa dibahas dari nomor 40 adalah tujuannya supaya kalian membiasakan juga dengan nomor-nomor yang terakhir. Karena biasanya nomor-nomor yang terakhir itu waktu belajarnya paling singkat dibanding nomor-nomor yang awal. Kayak misalnya ngomongin soal pecahan mungkin kalian udah belajar dari SD. Tapi kalau kita ngomong soal bangun 3 dimensi, peluang, statistik itu baru dapatnya mungkin di kelas 2 atau bahkan mungkin baru dapatnya di awal kelas 3. Jadi makanya dibahas dari nomor paling terakhir supaya kalian lebih familiar dengan soal-soal yang terakhir. Oke, sekian dari video ini. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Nanti akan ada tugas dari saya di kelas online. Silakan diperhatikan. Dan di video berikutnya mungkin saya akan bahas beberapa soal yang jadi pertanyaan dari kalian masing-masing. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.